Shalom sekali lagi buat yang di rumah. Terima kasih anak-anak yang jauh, yang ada di luar kota, di luar pulau, berseberangan jauh, tapi kalian tetap setia itu ikut ibadah bersama dengan kami. Kami bangga, kami bahagia dengan kalian. Sekalipun kalian jauh dari kami, tetap kalian mengikuti semua ibadah. Saya justru senang, sebab yang jauh-jauh punya kerinduan, yang dekat saya tidak tahu bagaimana. Yang di Sumatera selalu, Pak, jangan diputus ya, supaya ikut semuanya. Oke, dengan baik kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Buka bersama dengan saya Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Sekali lagi, Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-12. Saya ingin menyampaikan kepada saudara seperti ini, tolong dengar dengan baik. Segala yang terjadi, segala peristiwa dan apa yang ditulis dalam perjanjian baru itu tidak pernah terlepas dari perjanjian lama. Saya akan ulang pada saudara untuk mengerti terlebih dahulu. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Bukan berarti perjanjian lama sudah tidak penting lagi. Kalau saudara dan saya membaca firman Tuhan, belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, khususnya membaca perjanjian baru, segala peristiwa seringkali yang ada dalam perjanjian baru yang tertulis itu juga masih ada kaitannya dengan perjanjian lama. Oke, bisa menyimpan itu, menyimpulkan itu. Ingat, apa yang ada dalam perjanjian baru itu ada hubungannya dengan perjanjian lama. Saya akan menjelaskan itu kepada saudara supaya kita tidak miss dalam mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan dulu kisah dari firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-12. Judulnya Pentakosta. Pentakosta, bukan Pantekosta. Penta 5. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat firman Tuhan berkata begini: maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Oke, puji nama Tuhan. Minggu lalu, saudara dan saya, gereja Tuhan memperingati peristiwa Pentakosta. Katakan dengan saya, Pentakosta.
Pentakosta salah satu hari raya yang besar yang dikerjakan oleh umat Yahudi, dan kita juga memperingatinya sebagai hari raya Pentakosta, yaitu hari ke-50 setelah peristiwa Paskah. Pentakosta itu artinya ke hari ke-50. Hari ke-50 setelah peristiwa Paskah. Nah, biasanya kita golongan karismatik, gereja-gereja aliran Pentakosta karismatik, ketika membahas Pentakosta, seringkali kita membahas mengenai kuasa Tuhan. Kita membahas mengenai karunia-karunia Tuhan. Kita membahas tentang kehebatan Roh Kudus, kuasanya, sebab Roh Kudus sudah dicurahkan atas orang-orang percaya pada waktu Pentakosta, selama waktu mereka menunggu, menanti-nantikan janji Bapa tentang pencurahan Roh Kudus. Dan itu tergenapi di mana ketika mereka berkumpul bersama-sama. Waktu mereka berkumpul, firman Tuhan berkata, mereka berdoa dengan sehati, mereka dengan sungguh-sungguh bertekun, tiba-tiba datang tiupan angin yang keras. Bukan hanya mereka saja yang berkumpul, tapi orang-orang yang di luar mereka juga mendengar tiupan angin yang keras itu. Perhatikan ini dengan baik. Kalau Tuhan bekerja, itu dengan luar biasa. Amin. Lalu kemudian juga firman Tuhan katakan, lalu hinggaplah di atas kepala mereka lidah-lidah seperti nyala api. Jadi lidah api di atas kepala mereka masing-masing. Kurang lebih ada 120 atau lebih orang yang kumpul pada waktu itu, dan mereka semuanya penuh dan dengan Roh Kudus, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru. Mereka menyampaikan perkataan-perkataan yang bisa dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu. Disebutkan ada orang Arab, ada orang Mesir, yang maksudnya orang Yahudi yang datang ke Yerusalem pada waktu itu, yang dari Arab, dari Mesir, dari Persia, dari Pamfilia, dari semuanya mereka datang karena hari perayaan pada waktu itu. Jadi mereka berkata-kata dalam bahasa yang dimengerti oleh pendengarnya tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang datang daripada Tuhan. Jadi itu sebuah peristiwa yang luar biasa. Seringkali kalau saya khotbah Pentakosta, biasanya kemudian kita berdoa bersama-sama supaya lawatan Roh Kudus terjadi atas kita semuanya. Amin. Kita dipenuhi, kita dilawat, kita dilanda oleh Roh Kudus, dan kita mulai menikmati karya yang besar. Tapi pada hari ini saya agak berbeda untuk membahasnya, dan mungkin perlu perhatian supaya saudara dan saya bisa mengikutinya dengan baik. Seperti tadi saya katakan bahwa apa yang terjadi di perjanjian baru itu tidak lepas dari apa yang terjadi di perjanjian lama. Kalau di perjanjian lama ada peristiwa yang namanya Paskah, Pesach, Passover. Jadi Paskah itu adalah waktu pertama kali muncul, adalah sebuah peristiwa di mana Tuhan memanggil bangsa Israel atau mengeluarkan, atau dengan kata lain menebus bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Jadi Paskah sedang berbicara tentang peristiwa penebusan. Bukankah ratusan tahun mereka diperbudak di Mesir? 400 tahun mereka menjadi bangsa budak di Mesir. Lalu Tuhan ingin menebus mereka. Tuhan ingin memanggil mereka sebagai suatu bangsa. Jadi waktu mereka berkumpul di Mesir, itu belum sebuah bangsa. Mereka kumpulan orang-orang dari keturunan Yakub pada waktu itu. Lalu Tuhan menebus mereka dengan cara, saudara masih ingat, ada sebuah peristiwa pada hari Tula yang ke-10, Tuhan menyuruh memotong apa? Anak domba, dan darahnya dioleskan di ambang pintu dan kedua belah pintu, ke sisi tiang pintu. Jadi sisi kiri, sisi kanan, dan di atas. Itu seperti menggambarkan salib. Jadi di peristiwa yang lama, Paskah adalah sebuah penebusan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di perjanjian baru, peristiwa itu digenapi dengan sebuah peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib, bahwa dialah yang menjadi sekarang sebagai anak domba Allah yang disembelih pada waktu itu. Di perjanjian lama ada domba yang disembelih, lalu digenapi dengan peristiwa Yesus mati di atas kayu salib dan bangkit
pada hari yang ketiga dengan sebuah kemenangan. Yesus sedang bicara tentang sebuah penebusan kepada orang-orang yang percaya kepadanya, kepada umat manusia. Jadi dia bicara dengan penebusan. Lalu setelah Paskah 50 hari kemudian, itu adalah hari raya yang disebut Pentakosta. Pentakosta itu hari ke-50 dalam perjanjian baru, 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Masih ingat? Selama 40 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, selama 40 hari Yesus berulang-ulang kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan mengajar kepada mereka tentang kerajaan Allah. Yesus bangkit menampakkan diri 40 hari lamanya kepada murid-muridnya. Lalu waktu hari ke-40, waktu dia terangkat ke surga, dia berkata begini, jangan pergi dulu, nantikanlah janji Bapa. Saya sudah mengajar beberapa waktu yang lalu. Dan 10 hari berikutnya, yang kemudian seringkali orang memperingati tentang peristiwa kenaikan sampai dengan pencurahan, 10 hari menantikan Roh Kudus. Sebenarnya kurang tepat menantikan pencurahan, sebab pencurahan sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Pencurahan sudah terjadi. Hanya bagi kita yang belum menerimanya, mintalah supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Sebenarnya seperti itu. Hari ke-10, maka kemudian terjadilah peristiwa Pentakosta. Nah, mereka tadi saya katakan menerima janji Bapa itu. Tapi seperti tadi saya katakan, apa yang terjadi di perjanjian baru tidak lepas dari apa yang terjadi di perjanjian lama. Di perjanjian lama, peristiwa Pentakosta itu apa yang terjadi pada waktu itu? Jadi seperti ini. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir pada hari raya kemudian diperingati sebagai hari raya Paskah. Waktu mereka berjalan hari ke-50, kurang lebih sebelum hari ke-50, mereka sampai ke daerah yang disebut Gunung Sinai. Waktu di Gunung Sinai inilah kemudian Tuhan bicara kepada orang-orang Israel dengan suara yang menggelegar. Orang Israel mengalami suatu kegentaran pada waktu itu. Pada waktu itu Tuhan pada peristiwa Pentakosta, mereka hari ke-50 setelah keluar dari tanah Mesir, berada di Gunung Sinai, Tuhan mengadakan perjanjian kepada mereka. Bilang dengan saya, perjanjian. Jadi setelah mereka keluar dari tanah Mesir, mereka berkumpul. Sekarang Tuhan bicara kepada mereka, bicara sebagai suatu bangsa yang baru. Ingat, mereka tadi belum bangsa, mereka ini budak. Lalu kemudian mereka merdeka keluar. Tuhan bicara kepada mereka sebagai bangsa yang baru keluar dari penjajahan, dari perbudakan, mengadakan perjanjian kepada mereka. Jadi hari ke-50 itu adalah hari perjanjian di mana firman Tuhan, di mana Taurat Tuhan, dan termasuk di dalamnya 10 hukum Taurat itu Tuhan berikan kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Saudara bisa membacanya dalam kisah ini supaya saudara tidak bingung, supaya ada gambarannya. Nanti di rumah baca Keluaran mulai 19, 20 ketika Tuhan mengadakan perjanjian kepada mereka. Tuhan berkata, kamu menjadi bangsa pilihan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat-imamat. Itu Tuhan bicara kepada mereka di perjanjian lama. Jadi tolong garis bawahi, Pentakosta pertama di perjanjian lama itu sedang berbicara tentang turunnya hukum Taurat atau perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Ingat, simpan itu, perjanjian, hukum Taurat itu turun kepada mereka. Oke. Nah, sekarang kita baca dulu Keluaran pasal 31 ayatnya yang ke-18. Ayo ikuti terus pelan-pelan. Saya berharap saudara bisa mengerti, memahaminya, supaya ketika Pentakosta saudara bisa memahami makna sebenarnya. Keluaran 31 ayat yang ke-18 dikatakan begini, supaya kita paham pada peristiwa Pentakosta pertama kali. Dan Tuhan memberikan kepada siapa? Musa. Setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh
jari Allah. Saudara perhatikan betapa pentingnya. Nanti lain kali kalau saudara mau tur ke Mesir, Israel, saya ajak untuk naik ke Gunung Sinai. Kalau kalian masih kuat, sebab tinggi lumayan, agak melelahkan. Oke, saudara perhatikan ini, betapa pentingnya peristiwa ini. Peristiwa datangnya hukum Taurat di hari Pentakosta itu, Tuhan memberikan hukum kepada mereka dengan kedua loh batu. Bahasa Inggrisnya tablet. Jadi kalau sekarang ada tablet itu tablet pertama yaitu dua loh batu itu, yang dua bentuknya yang kemudian dibawa Musa. Dan itu perhatikan ditulis oleh jari Allah. Betapa pentingnya sebuah perjanjian ini, sebab itu ditulis oleh tangan Allah. Kalau saudara mengadakan perjanjian, tanda tangannya tidak boleh diwakilkan oleh orang lain, benar? Harus tanda tangan dari tangan saudara sendiri. Jadi betapa pentingnya perjanjian ini, sampai-sampai Tuhan yang Maha Kuasa itu menulis hukum Taurat di atas dua keping batu itu dengan jarinya sendiri, ditulis di atas batu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, namun kemudian ternyata kita tahu bersama bahwa ketika mereka menerima perjanjian daripada Tuhan, mereka menerima hukum daripada Tuhan, saya tanya, apakah orang-orang Israel taat mengerjakan perjanjian ini? Enggak. Kita tahu bersama bahwa Israel sebagai bangsa yang kemudian dipilih oleh Tuhan untuk mengadakan perjanjian dan diberikan hukum Taurat kepada mereka. Ternyata kita membaca kisahnya dalam firman Tuhan bahwa mereka gagal mengerjakannya. Nah, kalau ada suatu perjanjian gagal, saya tanya pada saudara, saudara akan mengadakan perjanjian yang baru, perjanjian ulang, atau berhenti dengan sebuah perjanjian? Ingat ini bahwa Tuhan punya rencana besar atas dunia. Jadi Tuhan ingin menetapkan sebuah kerajaannya, yaitu kerajaan surga, sampai ada di muka bumi ini wilayahnya. Makanya dia memilih Israel sebagai perwakilan kerajaan surga di muka bumi ini. Tapi mereka gagal menjalankan tugasnya. Kalau tugas itu gagal dilakukan oleh manusia, apakah rencana Tuhan gagal? Enggak, rencana Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan kemudian ingin memilih bangsa yang baru. Tuhan ingin memperbaharui sebuah perjanjian. Tuhan ingin tetap mengerjakan kehendaknya, rencananya, supaya kerajaan surga benar-benar ada di muka bumi ini. Masih bisa ngikuti saya? Oke. Makanya begini, karena Israel yang lama, Israel di perjanjian lama, Israel yang ada keturunan Abraham setelah lahiriah, yang ada keturunan Yakub 12 suku itu, mereka gagal, maka Tuhan menentukan untuk memilih sebuah bangsa yang baru dengan sebuah perjanjian yang baru. Tolong dengan saya baca terlebih dahulu 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-9. 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sebenarnya ayat ini dulunya untuk orang Israel, bangsa Israel tadi, bahwa Tuhan berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah sendiri, yang dipanggil keluar dari Mesir kepada tanah Kanaan. Itu konteksnya itu. Tetapi karena gagal, sekarang Tuhan memilih sebuah bangsa yang baru, yang terdiri daripada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya dia berkata kepada saudara dan saya, termasuk di dalamnya, dia berkata begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih,
imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Katakan dengan saya umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, bangsa yang baru, yang dikasihi Tuhan. Nah, seperti tadi, ketika Tuhan memilih Israel, maka ada perjanjian di dalamnya. Tidak hanya memilih lalu membiarkan. Ada sebuah ketetapan, ada sebuah hukum yang mereka berikan, yang Tuhan berikan kepada mereka pada waktu itu. Jadi saya ingin menggiring kepada saudara dan saya pada pagi hari ini. Rupanya Pentakosta di perjanjian baru, ketika kemudian Roh Kudus turun ke atas orang-orang percaya, itu bukan sekedar supaya kita hanya berkata-kata dalam bahasa roh, supaya kemudian kita hanya memanifestasikan karunia-karunia Roh Kudus dan kuasanya. Saya senang dengan itu. Saya percaya itu ada kuasa Roh Kudus, ada manifestasi daripada kuasa Roh Kudus, ada karunia-karunia Roh Kudus, sebab kita juga bergerak di situ. Betul? Kita mengalami lawatan yang berasal daripada Tuhan. Tapi secara esensi yang lebih penting sebenarnya, ketika Roh Kudus tercurah itu tujuannya apa? Sekali lagi saya akan ajak pada saudara berpikir dengan baik. Di perjanjian lama, Pentakosta adalah peristiwa turunnya perjanjian, turunnya firman Tuhan, turunnya kitab Taurat kepada Israel yang lama. Jadi ingat, itu tidak bisa dilepaskan bahwa Pentakosta yang baru pun sebenarnya yang harus saudara dan saya pahami, itu adalah sebuah peristiwa di mana Tuhan mengadakan perjanjian kepada bangsa yang baru, yaitu kepada orang-orang percaya termasuk saudara dan saya. Katakan amin. Jadi Tuhan mengadakan perjanjian. Ketika saudara dan saya dipilih itu harus sah, harus ada perjanjiannya, harus ada pernyataannya, harus ada hukum yang kemudian hukum itu mengikat kepada orang yang mengadakan perjanjian. Sudah tambah bingung belum? Sudah tambah bingung belum? Oke, sekarang saya akan ajak saudara pembacanya. Bahwa kemudian waktu Tuhan berkata, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, dan seterusnya. Itu sebenarnya sebuah penggenapan apa yang tertulis dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama, sebuah nubuatan tentang bangsa yang baru, yaitu tentang orang percaya di perjanjian baru. Baca dengan saya sekarang firman Tuhan dalam Yeremia pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-31 sampai dengan 34. Saya akan melatih kita semuanya, orang-orang percaya, jemaat Tuhan, untuk berpikir dengan cerdas. Saya akan banyak bicara tentang pengajaran-pengajaran di hari-hari terakhir ini. Sebab salah satu kemudian supaya saudara dan saya mengenal Tuhan, hari Kamis saya sudah ajarkan, supaya saudara dan saya mengenal Tuhan dengan baik, salah satunya saudara mesti belajar. Tanpa belajar kita tetap akan bodoh dan tidak akan menjadi cerdas, gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran yang terjadi. Saya akan mengajak saudara mulai terbiasa berpikir dengan kritis tentang firman Tuhan, supaya saudara menjadi cerdas secara rohani. Siap? Siap? Kelihatan sudah mulai bingung, mata saudara sudah mulai berkunang-kunang, sebentar lagi mual perut saudara. Oke, Yeremia pasalnya yang ke-31 ayat 31 sampai dengan 34. Simak dengan baik. Saya ngerti kok bahwa ini tidak mudah untuk dipahami, tapi saya akan mengajar saudara untuk paham firman Tuhan, supaya saudara cerdas tentang firman Tuhan. Sesungguhnya, perhatikan ada kata apa? Sesungguhnya. Sesungguhnya apa? Akan datang waktunya. Kalau akan datang waktunya, peristiwa ini terjadi di zamannya Yeremia enggak pada waktu itu? Ingat, mereka sebuah bangsa, bahkan mereka sudah dalam pembuangan mereka ini, ya, karena mereka tidak mentaati firman Tuhan.
Jadi mereka ini bangsa-bangsa yang kemudian tidak taat pada firman, mereka dibuang oleh Tuhan, lalu kemudian datang firman Tuhan. Jadi ini menunjukkan pada suatu masa yang akan datang. Bicara lagi tentang eskatologi. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Apa yang terjadi? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. 33. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Yeremia menubuatkan sebuah masa di mana Tuhan akan mengadakan sebuah perjanjian dengan bangsa yang baru, dengan Israel yang baru, yaitu saudara dan saya yang dikatakan tadi, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Bisa ikuti? Jadi Tuhan sedang bicara kepada mereka. Nah, dia berkata begini, aku tidak akan lagi mengadakan perjanjian seperti nenek moyang mereka ketika mereka keluar dari tanah Mesir, waktu mereka ada di Gunung Sinai. Sebab mereka telah mengingkarinya. Perhatikan ini ayat 32 tadi, bahwa mereka keluar itu dipanggil keluar, tapi mereka diadakan perjanjian, mereka mengingkari perjanjian itu. Yang kemudian yang aneh sekali, yang kemudian menjadi sesuatu yang memprihatinkan, dikatakan begini, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Jadi Tuhan itu menjadi Tuhan atas mereka, yang berkuasa atas mereka, tapi umat Israel berani-beraninya mengingkari dan melanggar perjanjian itu. Bayangkan betapa sedihnya sebenarnya hati Tuhan karena pengingkaran. Maka Tuhan ingin memilih sebuah bangsa yang baru. Dan kemudian Tuhan berkata begini, sekarang perjanjianku beda dengan perjanjian yang lama itu. Waktu perjanjian lama, hukum tadi ditulis di dua loh batu, dua tablet tadi, dua keping batu tadi. Nah, sekarang di perjanjian baru Tuhan menubuatkan berkata begini, aku akan menaruh di batin mereka. Kalau bahasa yang pada perjanjian baru, di pikiran mereka, dan menuliskannya di hati mereka. Ini perbedaannya. Di perjanjian lama ditulis di batu, di perjanjian baru ditulis di hati. Yang perjanjian lama, perjanjiannya hukumnya di luar tubuh. Sekarang perjanjiannya di dalam tubuh, sebab ditulis di dalam hati kita. Betapa pentingnya ini. Di perjanjian lama, dua loh batu yang menulis siapa? Masih ingat? Ditulis oleh tangan, ditulis oleh jari, finger of God, ditulis oleh jari Allah. Jadi di perjanjian baru ditulis juga dikatakan aku akan menuliskannya. Jadi yang menulis siapa? Tuhan yang menulis perjanjian itu di dalam diri saudara dan saya, orang-orang yang percaya. Perhatikan ini dengan baik. Luar biasanya firman Tuhan, kaya sekali kalau saudara menyelidiki firman Tuhan. Orang Israel gagal mengerjakan. Mereka memberontak, mereka mengingkari, dan karena perjanjian itu di luar. Sekarang Tuhan memilih sebuah bangsa yang baru, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan ingin menuliskan perjanjian itu di dalam hati kita. Jadi peristiwa Pentakosta
Tolong dengar dengan baik. Lihat ke depan. Peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan itu, yang tadi ada tiupan angin yang keras, ada lidah-lidah api, itu sebenarnya sebuah peristiwa di mana Allah Bapa di surga mengadakan perjanjian dengan orang-orang percaya, yaitu orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dan Tuhan sedang menuliskan lewat Roh Kudusnya, menuliskan hukum-hukumnya di dalam hati saudara. Saudara masih pernah ingat firman Tuhan berkata begini, kalau dasar Roma pasal 10 ayat 8, firman Tuhan itu tidak jauh dari dalam dirimu, dia ada di dalam hati dan di dalam mulutmu. Betul? Ya gitu kan? Jadi cara di dalam sebenarnya firman itu ada di dalam diri saudara dan saya. Jadi peristiwa Pentakosta perjanjian baru bukan hanya sekedar saudara penuh Roh Kudus, tumbang, kemudian berbahasa roh. Itu ada, saya percaya itu ada. Tapi sebenarnya tujuan utamanya bukan hanya itu. Mengerti mas saya? Itu sebuah peristiwa di mana Tuhan sedang mengadakan sebuah perjanjian buat saudara dan saya. Kenapa begini? Makanya begini. Banyak orang kemudian tidak mudah mengerjakan firman Tuhan. Seringkali sering melanggar firman Tuhan. Sebab menurut saya dia belum mengalami sebuah perjanjian di dalam dirinya, yaitu belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Penuhnya Roh Kudus supaya saudara dan saya mengerjakan perjanjian itu. Jadi penuh Roh Kudus tadi saya bilang bukan sekedar gagah-gagahan, bukan sekedar mendapatkan kuasa, tapi supaya saudara dan saya sebagai bangsa yang baru, saudara bisa mengerjakan semua perjanjian yang ditulis dalam hati saudara. Yeremia pasal 31 ini itu kemudian juga dikutip oleh penulis surat Ibrani. Mari saya akan mengajak saudara membacanya. Ibrani pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-8 sampai dengan 11. Ibrani pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-8 sampai dengan 11. Wow. Jadi ingat, Pentakosta itu hal yang lebih penting, yang tidak boleh ditinggalkan adalah peristiwa saudara dan saya mengalami sebuah perjanjian yang baru dengan Tuhan, di mana Tuhan menuliskan ketetapannya, menuliskan hukum-hukumnya, menuliskan perjanjian-perjanjiannya di dalam diri saudara. Ini bedanya. Kalau saudara membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, semua yang terjadi di perjanjian lama itu dari luar ke dalam. Betul? Hukum dari luar, pengurapan dari luar, semuanya dari luar. Tapi di perjanjian baru, saudara mesti mengerti segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu dari dalam dan mesti dinyatakan keluar. Yang orang sekarang bilang bahasa Jawanya inside out. Ya, dari dalam menuju keluar. Jadi saudara dan saya sebagai umat pilihan, apa yang ada di dalam diri saudara, baik Kristus, baik Roh Kudus, baik firman-firmannya, itu harus saudara dan saya nyatakan dalam kehidupan sehari-hari menjadi keluar, supaya kemudian itu menjadi berita yang luar biasa, supaya orang bisa mendengar, orang bisa melihatnya bahwa orang percaya itu berbeda dengan orang yang tidak percaya. Sebab saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kita semuanya menjadi garam dan terang Tuhan, dan semua modalnya sudah ada di dalam diri kita. Katakan, ada di dalam saya. Jadi kurang apa sekarang? Semuanya sudah ada. Yesus ada dalam diri saudara. Christ in you. Loh? Roh Kudus ada di dalam diri saudara. Ketika pencurahan Roh Kudus, dia tinggal. Dia guru yang agung. Dia pengajar. Itu ada dalam diri saudara. Kalau saudara penuh Roh Kudus, makanya begini sebenarnya. Kalau saudara penuh Roh Kudus, ketika membaca firman Tuhan, saya yakin, saya percaya, Roh Kudus ngajarin saudara. Kalau saudara sedang baca firman Tuhan, nggak ngerti-ngerti dari dulu sampai sekarang, dulu on, sekarang tambah pusing, nggak kan? Itu menunjukkan bahwa kemudian saudara tidak mengenal siapa Roh Kudus dalam diri saudara.
Bukan berarti kemudian tidak penting untuk belajar dari orang lain, sebab kita semuanya juga belajar dari hamba-hamba Tuhan yang lain, guru-guru yang lain, pengajar-pengajar yang lain. Tapi sepertinya Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Roh Kudus akan mengajar kita. Contoh begini, tentang kasih. Sekarang kasih itu di mana? Di luar atau di dalam diri saudara? Ayo jawab dengan jelas. Kasih itu sudah di luar atau di dalam diri saudara? Oke. Lalu kemudian ada orang yang menjengkelkan buat saudara. Orang yang memusuhi saudara, orang yang jelehi buat saudara, orang yang bikin saudara marah dalam kehidupan saudara. Saya tanya, waktu kalian berdoa, apakah saudara berdoa seperti ini? Tuhan, berikan kasih-Mu kepada saya untuk saya bisa mengampuni orang itu, untuk saya bisa mengampuni wanis itu. Dia ada hasil, tinggal di rumah. Sudah berapa bulan? Yang di belakangnya nanti menyusul. Katakan amin. Oke, perhatikan ini. Kalau ada orang berkata, Tuhan mampukan saya, berikan kasih-Mu untuk saya mengampuni wani. Keliru saudara. Sebab kasih sudah dalam diri saudara. Saudaralah yang memutuskan untuk mengampuni. Saya mengampuni wani, saya mesti memutuskan, sebab itu sudah dalam diri saudara. Itu pengenalannya, mengerti mas saya? Sebab sudah dalam diri saudara. Dan itu semuanya, lihat tadi saya bilang, Kristus dalam diri saudara, Roh Kudus dalam diri saudara, firman-Nya dalam diri saudara. Kurang apa sebenarnya orang Kristen itu? Karenanya hanya kurang rajin. Artinya malas untuk kemudian belajar firman Tuhan. Jadi kalau saudara baca firman Tuhan, tidak mengerti, kadang tidak mengerti, tidak paham, tiba-tiba Roh Kudus ngajarin saudara. Ini loh, pernah gitu? Tiba-tiba seperti muncul lampu di atas kepala saudara. Mister siapa lagi itu? Ting! Oh, ini maksudnya. Itu Roh Kudus sebagai guru sedang mengajar saudara tentang ketetapannya. Kan saya bilang tadi, ketetapan dalam diri saudara, dan Roh Kudus sebagai guru pendamping itu ada dalam diri saudara. Keren bukan? Itu perjanjian baru. Sekarang kita baca Ibrani pasal 8 ayat 8 sampai 11. Saya berharap saudara bisa mengikutinya. Haleluya. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Masalah yang selalu muncul adalah ketidaksetiaan. Saya tanya buat saudara, kalau suami dan istri itu kemudian diberkati dalam pemberkatan nikah, mereka mengadakan perjanjian atau tidak? Mereka di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat, mereka mengadakan perjanjian. Betul? Perjanjian pernikahan. Itu bukan janji nikah, perjanjian pernikahan. Tuh suaminya bilang, aku akan mencintai kamu Yuli dalam keadaan suka dan duka. Awas kamu kalau lupa itu loh. Oh, dalam keadaan senang, dalam keadaan dilimpahi, dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit. Itu perjanjian. Itu perjanjian. Betul nggak? Mas bro masih ingat? Mudah-mudahan. Walau alam. Dan kemudian istri kemudian juga mengadakan perjanjian. Demikian juga aku menerima engkau, sebutkan namanya, menerima. Itu perjanjian. Dalam perjanjian ini seringkali masalah muncul dan kemudian orang menyeleweng itu karena tidak setia terhadap pasangannya, benar? Dia kemudian mencintai yang lainnya, kan? Itu menggagalkan. Nah, perjanjian itu seperti itu, bahwa Tuhan mengadakan perjanjian namun mereka tidak setia dan mereka menolak. Firman Tuhan katakan begini, dan sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, ketika bangsa Israel sudah menolak perjanjian itu, mereka tidak setia, maksudnya tidak setia terhadap perjanjian itu, dikatakan firman Tuhan, Tuhan sudah menolak mereka. Itu sebagai bangsa, mereka ditolak oleh Tuhan sebagai bangsa pilihan. Tapi orang Israel sampai sekarang sombong sekali. Mereka selalu berkata kami orang pilihan, padahal sudah ditolak. Itu ayat 10. Maka inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel. Yang dimaksud Israel ini adalah Israel yang baru. Sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku apa?
akan menaruh hukumku dalam akal budi. Di Yeremia tadi disebut aku menaruh hukumku di batin, tapi di perjanjian baru disebut di akal budi. Akal budi itu berarti di mana? Nih, di pikiran saudara. Jadi jangan sampai kemudian nggak ingat, nggak mengerti ya. Di pikiran saudara ini Tuhan sudah menaruh hukum-hukumnya dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Jadi tentang pengenalan akan Tuhan sebenarnya saya baca dulu ayat. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Pengenalan akan Tuhan pribadi yang mengenal kemarin saya jelaskan di hari Kamis itu sebenarnya nggak perlu diajarkan. Mengerti mas saya? Sebab Tuhan sudah menaruh apa? Hukumnya di mana? Akal budi saudara dan menuliskan hukum-hukumnya itu di hati saudara. Jadi sebenarnya sebagai orang Kristen saudara saya itu mudah mengenal Tuhan. Mengerti mas saya? Itu tidak sulit sebab dia ada dalam diri kita. Dia bukan Tuhan yang jauh, sebab segala sesuatu itu sudah ada dalam diri saudara. Jadi saya ingin menegaskan ini dengan cepat buat saudara. Sebenarnya Pentakosta itu jangan hanya dimaknai denominasi, jangan hanya dimaknai dengan hanya berkata-kata dalam bahasa baru, tapi lebih daripada itu, supaya saudara saya sebagai umat Tuhan, sebagai bangsa pilihan yang baru, saudara mengerti perjanjian itu, supaya saudara dan saya mengenal sungguh-sungguh siapa Tuhan, supaya kemudian saudara dan saya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, saudara dan saya menjadi orang-orang yang taat di dalam mengerjakan firman Tuhan. Ada amin? Makanya begini, kalau ada orang yang seringkali jatuh bangun dalam dosa, saya berharap, saya berdoa gini, mintalah supaya kalian dipenuhi Roh Kudus. Mengerti mas saya? Supaya Roh Kudus memenuhi hidup saudara dan Roh Kudus menuliskan hukumnya di hati saudara. Itu sebenarnya. Kalau kemarin banyak orang kemudian jatuh bangun sebab mereka belum pernah mengalami peristiwa Pentakosta yang ditandai tadi dengan penuh Roh Kudus dan kemudian ada perjanjian di dalamnya. Nah, buat saudara dan saya yang sudah menerima perjanjian itu, belajarlah tetap setia kepada Tuhan. Amin. Sebab perjanjian ada di situ. Bayangkan, saya ulang buat saudara. Israel yang lama ditolak oleh Tuhan karena mereka mengingkari, karena mereka tidak setia, karena mereka meninggalkan perjanjian itu. Saya beritahu pada saudara dan saya tidak begitu senang dengan istilah sekali selamat, selamanya selamat, seterusnya selamat. Sebab kalau ada orang-orang yang tidak setia, tidak mengerjakan firman Tuhan, tidak mengerjakan perjanjian dalam hidupnya, saudara bisa-bisa ditolak oleh Tuhan, sama seperti Israel yang lama. Ayat yang terakhir kalau saya selesai, buka dengan saya Yesaya pasalnya yang ke-36 ayat 26 dan 27. Kitab Nabi Yesaya pasal 36 ayat 26 dan 27. Jadi sudah bisa menyambungkan tadi? Sudah bisa menyambungkan, mengaitkan peristiwa Pentakosta perjanjian baru dengan apa yang terjadi di perjanjian lama? Bisa? Puji nama Tuhan. Haleluya. Cuma saya lihat dari sini di atas kepala saudara tanda tanya semua, tanda tanya semua, tanda tanya. Itu bahkan yang ada di tanda tangannya besar sekali. Saya senang. Kalau saudara pusing, saya senang. Supaya saudara bertanya. Yesaya 36 ayat 26. Maaf, Yesaya 36. Yesaya 36 ayatnya yang ke-26 dan sampai 27. Perhatikan ini firman Tuhan. Ini yang dimaksud. Baik Yeremia, Yesaya juga, Yesaya juga menyatakan hal ini. Sebuah perjanjian baru, makanya perjanjian baru tadi ditandai dengan namanya pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta
yang dialami oleh orang murid-murid pada waktu itu. Saya baca buat saudara, lalu kita selesai, kita siapkan hati kita untuk menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan yang kudus pada pagi hari ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Jadi kalau masih ada orang yang hatinya keras, berarti dia belum pernah mengalami lawatan Roh Kudus, belum menerima perjanjian, belum menerima memahami tentang apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Ayat 27 dikatakan begini, Rohku akan kuberikan, luar biasa sekali, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi pendidikan ini, pentingnya Pentakosta. Sekali lagi, bukan saudara gagah-gagahan berkata-kata dalam bahasa roh, tapi supaya saudara dan saya punya hati yang taat dan dikatakan membuat kamu hidup menurut ketetapan Tuhan dan berpegang pada peraturan-peraturannya. Tujuan Pentakosta supaya saudara menjadi pelaku firman Tuhan. Tujuan Pentakosta supaya saudara dan saya menjadi orang yang menuruti semua ketetapan-ketetapan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.